Baik, selamat siang untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Samuel Sete Wicaksono. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dengan jurusan perkebunan dan prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan. Pada kesempatan kali ini, saya sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir bergabung dalam Zoom pada siang hari ini. Pada siang hari ini kita akan membahas materi tentang budaya mutu, GAP, dan GHP di perkebunan kelapa sawit. Yang dimana GAP itu adalah Good Agricultural Practice dan GHP Good Handling Practice. Di sini ada pertanyaan, bagaimana Good Agricultural Practice GAP dan Good Handling Practice GAP membentuk mutu, keberlanjutan, dan akses pasar bagi industri sawit di Indonesia. Jadi di slide-slide selanjutnya kita akan membahas atau mengupas tuntas dari pertanyaan yang sudah tersedia di awal slide kita pada hari ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu mengapa budaya mutu itu penting di perkebunan kelapa sawit. Di sini sudah ada 3 penjelasan tentang mengapa budaya mutu itu penting. Yang pertama itu nilai jual dan daya saing. Mutu panen menentukan harga, densitas minyak, dan kelayakan ekspor, sehingga produk berkualitas menarik pasar premium. Ketika kita sudah melakukan proses panen yang baik dan menghasilkan mutu panen yang baik, maka CPO kita juga akan nantinya berkualitas. Ketika CPO kita sudah berkualitas, maka akan em, memiliki harga yang cukup tinggi dan nantinya CPO kita bisa masuk ke dalam pasar premium, menarik importir-importir dari negara lain untuk membeli dari CPO kita. Kemudian yang kedua ada fondasi keberlanjutan. GAP dan GHP membangun praktik efisien, ramah lingkungan, dan memenuhi persyaratan sertifikasi. Yang ketiga, dukungan sertifikasi. Standar mutu mempermudah pemenuhan ISPO dan akses ke pasar internasional yang menuntut kepatuhan. Selanjutnya akan kita bahas tentang apa itu GAP dan apa itu GHP. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, GAP adalah Good Agricultural Practice atau praktik pertanian baik, dan GHP adalah Good Handling Practice atau praktik penanganan hasil yang baik. GAP sendiri itu mencakup tata tanam, pemupukan, pengendalian hama terintegrasi, konservasi tanah, dan perlindungan lingkungan untuk menghasilkan TBS berkualitas. GAP itu adalah suatu sistem yang paling sering dilakukan di dalam perkebunan.
Karena GAP itu membuat eh, perkebunan itu harus terintegrasi, harus sesuai dengan SOP yang sudah berlaku, standar ISPO yang sudah ada sebelumnya harus benar-benar dilaksanakan. Di sini dikatakan mencakup tata tanam, pemupukan. Ketika kita di perkebunan eh, melakukan proses penanaman itu tidak baik, tidak beraturan, tidak sesuai dengan SOP yang berlaku, maka proses pertumbuhan, sistem pertumbuhan kelapa sawit itu tidak akan berjalan dengan baik. Pertumbuhnya tidak akan maksimal dengan kita melakukan proses penanaman yang sesuai dengan aturannya. Kemudian ada pemupukan. Ini adalah suatu hal yang paling penting di dalam perkebunan. Kalau kita tidak melakukan pemupukan dengan tepat waktu, sesuai dosis, pertumbuhan dari kelapa sawit di dalam perkebunan itu tidak akan maksimal. Kelapa sawit itu sendiri tidak akan menghasilkan TBS yang berkualitas. Maka GAP itu sangat penting dilakukan di dalam perkebunan. Yang kedua GHP, Good Handling Practice, atau penanganan hasil yang baik. Meliputi pemandian tepat waktu, kebersihan titik kumpul, transportasi higienis, penanganan cepat untuk mencegah fermentasi dan penurunan mutu. Ketika kita di dalam perkebunan tidak melakukan proses pemanenan secara tepat waktu, maka produksi kita akan menurun. Dan ketika kita membiarkan buah terlalu lama di pohon, itu akan TBS kita akan mengalami penurunan kualitas. Kemudian yang paling penting di sini ada transportasi yang higienis. Di dalam perkebunan ketika kita melakukan pengangkutan TBS, transportasi kita harus benar-benar bersih, tidak terkontaminasi dengan apapun. Kalau kita menggunakan misalnya transportasi bekas pengangkutan pupuk dan kita setelah itu melakukan pengangkutan TBS, otomatis TBS kita akan terkontaminasi dengan sisa-sisa pupuk yang masih ada di dalam transportasi tersebut. Sehingga kualitasnya akan benar-benar menurun dan tidak akan berguna lagi TBS tersebut diproduksi. Kemudian di sini ada standar ISPO, pilar sertifikasi perkebunan berkelanjutan. Di sini yang pertama ada legalitas. Perusahaan itu harus memiliki legalitas karena jika perusahaan ingin berjalan dengan lancar, ketika tidak ada surat HGU atau hak guna usaha, maka perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka di sini dikatakan legalitas, perusahaan harus memiliki dokumen lahan dan izin usaha sesuai Permentan nomor 38 tahun 2020. Yang kedua, lingkungan. Ketika kawasan perkebunan kita dekat dengan hutan, bagaimana kita bisa mengelola perkebunan kita itu dengan baik. Karena biasanya di dalam hutan itu banyak hewan-hewan atau binatang yang dilindungi. Terus ketika kita sudah memiliki suatu perkebunan, bagaimana kita mengelola limbah kita sendiri sehingga tidak mencemari lingkungan,
Yang ketiga ada konservasi keanekaragaman hayati. Ketika kita melakukan pembukaan lahan di lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit, bagaimana cara kita eh, mengkonservasi misalnya hewan yang ada di hutan tersebut sehingga mereka bisa tetap bertahan hidup. Yang ketiga ada sosial dan ketenaga kerjaan. Di sini ada hak kerja, keselamatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat. Hak pekerja biasanya meliputi gaji, tunjangan, dan lain-lain. Itu harus kita berikan secara tepat waktu dan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang namanya korupsi dalam perkebunan, karena itu merupakan hak-hak dari pekerja itu sendiri. Yang kedua ada keselamatan kerja. Perusahaan itu harus sangat memperhatikan keselamatan kerja. Maka dari itu, perusahaan harus memberikan APD atau alat pelindung diri yang sesuai dengan prosedur untuk para pekerja sehingga mereka bisa bekerja dengan aman. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat lokal. Di dalam suatu perkebunan, pastinya kita berada di lingkungan masyarakat. Jadi, bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Misalnya kita eh, mengajak dari beberapa masyarakat untuk bekerja di perkebunan, atau kita berikan bantuan kepada masyarakat yang ada di sekitar perkebunan. Di sini dikatakan sertifikasi ISPO berlaku 5 tahun dan meningkatkan akses pasar serta reputasi perusahaan. Kemudian di sini ada dampak GHP dan GHP pada mutu hasil panen. Di sini merupakan dampak baik, bukan dampak buruk ya teman-teman. Yang pertama, dampak yang baik itu ada perbaikan mutu panen. Perbaikan mutu panen itu meliputi pelatihan dan SOP sehingga meningkatkan konsistensi TBS dan meningkatkan rendemen CPO. Ketika kita berikan pelatihan kepada karyawan kita, khususnya pemanen, maka mereka akan bisa melakukan proses panen yang baik. Maka mutu panen di perkebunan akan meningkat. Dan kita juga memberitahu kepada mereka untuk em, melakukan proses panen sesuai dengan SOP. Ketika kedua itu sudah kita lakukan kepada pemanen, maka otomatis konsistensi TBS kita akan terjaga sehingga nantinya akan meningkatkan rendemen CPO perusahaan. Yang kedua, pengurangan kerusakan. Penanganan cepat dan higienis mengurangi fermentasi asam bebas dan kehilangan berat. Yang ketiga, peningkatan efisiensi proses panen, transit pabrik yang terkoordinasi, mengoptimalkan waktu dan biaya operasional. Di sini ada contoh implementasi GAP dan GHP di lapangan. Yang pertama, pengelolaan terencana dan pemupukan berbasis kebutuhan tanaman. Pemandangan tepat waktu, pencacahan tanah yang benar, dan penggunaan alat sesuai standar. Yang ketiga, transportasi bersih dan titik bongkar teratur untuk mencegah kontaminasi. Seperti yang saya katakan tadi, pemandangan tepat waktu itu harus sangat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari TBS kelapa sawit. Tidak membiarkan buah terlalu lama di lapangan, sehingga nantinya akan meningkatkan aspal lemak bebas yang lebih tinggi. Itu juga akan mempengaruhi kualitas dari TBS kita. Kita harus juga mengajarkan kepada pemanen untuk
melakukan pencacahan tandan yang benar atau memotong pangkal batang dari TBS itu sendiri. Kadang sudah kita asisten tersebut bilang kepada pemanen, namun pemanen tersebut tidak melakukan. Itu adalah eh, hal yang tidak wajar. Maka dari itu kita harus melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap para pemanen untuk melakukan pemanenan yang sesuai dengan standar. Transportasi bersih dan tidak terkontaminasi yang seperti saya katakan tadi, ketika kita melakukan pengangkutan, namun transportasi itu bekas pengangkutan dari pupuk, maka TBS yang kita angkut dengan transportasi bekas pupuk tadi akan mengkontaminasi TBS yang awalnya berkualitas. Namun karena sudah terkontaminasi, TBS tersebut menjadi tidak berkualitas dan tidak bisa diproduksi lagi. Keuntungan sertifikasi ISPO bagi perusahaan dan petani. Hmm. Yang pertama ada legalitas dan akses pasar. Yang kedua pengurangan emisi. Dan yang ketiga kepercayaan investor. Legalitas dan akses pasar itu meliputi bagaimana mempermudah ekspor dan memenuhi persyaratan pembeli internasional. Yang kedua, pengurangan emisi itu mendukung komitmen rendah karbon dan program keberlanjutan. Yang ketiga, kepercayaan investor, kita memberikan kita memiliki sertifikasi, meningkatkan reputasi dan peluang investasi keberlanjutan. Contoh sukses dari ketiga penjelasan tadi adalah PT Nala Palma Cadudasa memperoleh ISPO melalui perbaikan manajemen mutu dan dokumentasi. Tantangan dan solusi budaya mutu di ternyata ketika kita melakukan budaya mutu ada tantangan atau hambatan yang mungkin terjadi. Yang pertama itu kurangnya pemahaman dan teknis GHP. Biasanya kalau kurang pemahaman dan pengertian itu biasanya terjadi pada masyarakat atau petani-petani kecil karena mereka tidak mengerti apa itu GAP dan GHP. Mereka kurang memahami bagaimana sistem dari GAP dan GHP sehingga mereka tidak peduli dengan sistem ini. Padahal yang tujuan dari sistem ini baik untuk kebun kelapa sawit, karena mereka tidak mengerti, mereka tidak melakukannya. Yang kedua, infrastruktur dan logistik terbatas. Jelas ketika kebun kita kecil, masyarakat, petani kelapa sawit yang memiliki lahan yang tidak luas, mungkin logistik mereka terbatas karena biaya mereka juga mungkin diperlukan untuk keperluan yang lain, sehingga mereka tidak bisa membuat infrastruktur yang baik dan logistik yang cukup untuk perkebunan kelapa sawit mereka itu sendiri. Yang ketiga, pengawasan dan penegakan standar lemah. Ini biasanya terjadi pada perkebunan kelapa sawit. Ketika kita sudah menerapkan sistem GAP dan GHP, namun kita kurang mengawasi jalannya sistem GAP dan GHP, maka hasil dari sistem ini tidak akan berjalan dengan baik. Sama saja, perkebunan itu akan tidak ada berubahnya atau masih sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan. Maka solusi yang diberikan dari tantangan yang sudah dijelaskan adalah pelatihan keberlanjutan dan SOP visual. Pelatihan itu sangat penting dilakukan kepada masyarakat tadi yang kurang paham, kurang paham tentang GAP dan GHP. Maka dari itu,
kita harus memberikan pemahaman bagi mereka tentang pentingnya sistem GAP dan GHP di dalam perkebunan kelapa sawit. Kemudian infrastruktur dan peralatan, investasi infrastruktur dan peralatan higienis. Yang ketiga, monitoring digital, audit internal, dan kemitraan sertifikasi. Peran lembaga sertifikasi dan konsultan mutu meningkatkan kapabilitas lapangan secara sistematis. Di sini ada before after setelah kita menerapkan sistem GAP dan GHP. Before-nya, sebelumnya, yang awalnya perkebunan kita high dynamic atau low CPO quality, maksudnya yang awalnya perkebunan kita mengalami banyak sekali masalah, masalah tinggi, dan CPO kita mengalami penurunan kualitas. Dan ketika kita sudah menerapkan sistem GAP dan GHP, maka hasil yang didapatkan masalah dalam perkebunan kelapa sawit kita akan menurun dan eh, kita akan mengalami penaikan kualitas dari CPO kita. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita lakukan implementasi dengan cara training atau pelatihan, menjalankan SOP yang sudah berlaku di perusahaan, dan kita improve alat-alat kerja yang ada di perusahaan. Diagram menunjukkan perubahan mutu, penurunan kerusakan buah, peningkatan rendemen CPO, dan stabilitas kualitas setelah penerapan GAP dan GHP. Di sini sudah ada dua gambar yang awalnya perkebunan belum menerapkan sistem dari Good Agricultural Practice dan Good Handling Practice, dan gambar sebelahnya sudah ketika sudah menerapkan sistem GAP dan GAP, perkebunan akan terlihat lebih baik dan berkelanjutan. Baik, teman-teman semua, sebelum kita masuk kesimpulan, itulah tadi em, penjelasan-penjelasan tentang mutu budaya mutu kelapa sawit. Banyak sudah penjelasan sudah saya berikan, yang dimana budaya mutu itu sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari perkebunan kita. Sistem GAP dan GHP itu penting dilakukan untuk eh, menjadikan perkebunan kita yang lebih terintegrasi, perkebunan yang berkelanjutan, perkebunan yang ramah lingkungan, sesuai dengan standar ISPO. Dari kesimpulan ini ada tiga kesimpulan sudah eh, saya rangkum dari materi ini. Yang pertama, harus bangun budaya mutu. Integrasikan GAP dan GHP ke dalam rutinitas kerja, SOP dan pelatihan berkala. Kita harus selalu menerapkan GAP dan GHP di dalam segala kegiatan yang ada di perkebunan. Setiap saat kita harus menerapkan GAP dan GHP ini, sehingga em, perkebunan kita itu
bisa maju dan tidak mengalami suatu masalah. Terus kita harus selalu menerapkan SOP yang sudah berlaku dan melakukan pelatihan berkala kepada karyawan perusahaan. Yang kedua, kejar sertifikasi. Ketika kita sudah menerapkan sistem GAP dan GHP, otomatis perkebunan kita itu sudah layak, sudah bagus, sudah sesuai dengan standar ISPO, maka kita bisa persiapkan dokumen audit internal dan perbaikan berkelanjutan untuk ISPO. Yang ketiga, kolaborasi dan teknologi. Gunakan monitoring digital, data lapangan, dan kemitraan untuk menaikkan mutu secara konsisten. Kita bisa melakukan monitoring secara digital terhadap segala kegiatan yang ada di lapangan, sehingga kita bisa mengontrol kegiatan-kegiatan yang ada di perkebunan kelapa sawit kita. Kemudian data lapangan. Para karyawan atau asisten mandor itu harus memberikan data lapangan yang relate sesuai dengan hasil yang didapatkan. Maka perusahaan tidak akan mengalami kekeliruan pada saat menginput data yang pasti untuk dilaporkan. Yang ketiga, ada kemitraan untuk menaikkan mutu secara konsisten. Dalam penaikan mutu CPO kita harus juga melakukan kemitraan kepada pihak lain dengan kita lakukan perbandingan mutu mereka di sana bagaimana dengan mutu kita di sini bagaimana. Baru kita uh, ambil rata-ratanya bagaimana mutu yang baik sebenarnya. Eh, Mungkin itu di sini ada sedikit kalimat yaitu ajak semua pemangku kepentingan bertindak sekarang. Mutu adalah investasi untuk keberlanjutan dan nilai ekonomi jangka panjang. Mungkin sudah selesai penjelasan dari saya. Mungkin teman-teman semua sudah memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung dan hadir di dalam Zoom kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan kita bisa berjumpa di lain hari. Saya Samuel Sadewi Saksono pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang.